Halo Sobat SIPD yang sudah gajian tapi masih galau karena belum bisa membuat tanda bukti pembayaran pada SIPD. Ya, sebagai pejuang yang mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, tentu kita wajib galau karena kita harus membuat transaksi untuk segera merealisasikan belanja daerah. Ya, perlu saya menggambarkan bahwa situasi sampai dengan saat ini yang akhirnya kita memutuskan untuk membuat tanda bukti pembayaran secara offline, ya kita perlu masuk ke SIPD dari user bendahara pengeluaran untuk memastikan bahwa alasan tanda bukti pembayaran ini belum bisa kita gunakan di SIPD. Ya, mudah-mudahan suara saya ini didengarkan oleh tim admin di Kemendagri sehingga bisa membuat tindak lanjut secepat mungkin. Ya, kalau kita masuk dari SIPD dari tanda bukti pengeluaran ini, lalu setelah itu kita pilih pembuatan TBP, ya. Lalu non rekening, ya, tidak kunci rekening, sudah ada SP2DUP, lalu ada tombol hijau plus buat TBP. Selanjutnya angka UP sudah ditampilkan, ya, karena kita sudah melakukan pelimpahan. Selanjutnya ada nomor TBP, ini nanti otomatis. Tanggal, ya, kita boleh memilih tanggal, ya, tanggal hari ini tanggal 1 Februari. Lalu kegiatannya, kita coba dengan salah satu kegiatan, lalu masuk pada satu sub kegiatan, misalnya koordinasi dan pengelolaan kas daerah. Oke, akan tampil, ya. Di sini kita mendapat tagihan, ya, tagihan pembayaran berupa invoice, ya, invoice ribbon atau pita Printronix seperti ini, 3 unit, harganya 1.500.000, totalnya jadi 4.500.000 seperti ini. Ya, tentu kita langsung mencari kode rekening belanja yang cocok. Ya, kebetulan ada di depan kita, ya, belanja alat atau bahan untuk kegiatan kantor bahan komputer. Di SPD-nya 5 juta. Ya, kita masukkan angka sesuai tagihan, 4.500.000 seperti invoice tadi. Lalu kita melihat form pembayarannya. Nah, di sini kita menemukan, ya, alasan kenapa tanda bukti pembayaran, ya, TBP ini belum bisa digunakan. Di sini kita tidak diberi kesempatan untuk menginput. Oke, mungkin saja, ya, kita harus mengupload template, ya. Template ini juga kita belum mendapat feedback dari tim admin, ya, dari helpdesk. Kalaupun misalnya di sini ada choose file untuk mengupload tanda bukti pembayaran, ya, misalnya ada template, ya, yang kita buat sendiri. Ya, di sini juga tidak mewakili kebutuhan kita untuk melakukan transaksi. Misalnya memasukkan jumlah transaksi, ya, sama saja di tujuan pembayaran tidak bisa diisi. Ya, hanya muncul pembayaran default ini, ya, kurang tahu ini masyarakat dari mana, ya. Kalau misalnya kita masuk, ya, malah berbeda dengan tujuan kita sebenarnya, tujuan transaksi kita. Jadi ini berupa default saja, sehingga sampai di progres kita sampai di sini, kita memutuskan untuk membuat tanda bukti pembayaran di luar dari SIPD, di luar sistem, tetapi tetap mengacu pada data-data yang sudah disiapkan oleh SIPD tadi.
Jadi di sini kita akhirnya menyiapkan perangkat pembayaran offline ya, TBP offline, lengkap dengan perangkat kontrolnya. Kalau misalnya Bapak Ibu yang belum mendapat perangkat TBP offline, bisa download ya. Linknya ada di deskripsi dari video ini. Jadi di sini ada 4 sheet yang sudah disiapkan. Jadi yang pertama kartu kendali, terus setelah itu ada BKU, ada buku pajak, dan juga ada TBP SBP offline. Jadi bagaimana cara kita menggunakan semua perangkat ini? Ya, seperti informasi saya tadi di awal bahwa kita tetap menggunakan acuan data dari SIPD. Sudah ada SPD-nya, dan juga tentu form pembayaran belum bisa kita gunakan, tapi kita menggunakan angka SPD dan juga anggaran dari DPA. Oke. Jadi kita kembali ke tagihan tadi. Tagihan ini kita bisa mengentry data-data kegiatan, subkegiatan, dan juga rekening belanja ke kartu kendali. Jadi di sini untuk kegiatan kita bisa memindahkan kode rekeningnya ke kartu kendali. Jadi di sini ini kegiatan, nama kegiatan di copy saja, dipindah ke kartu kendali. Jadi tidak mesti semua kegiatan subkegiatan harus dimasukkan. Cukup kegiatan yang ada tagihan sehingga nanti terkontrol arah pembayaran sampai dengan pertanggungjawaban itu jelas. Jadi kita tidak mempertanggungjawabkan belanja yang di luar SPD tentunya, surat penyedia dana. Kalau ini subkegiatan kita copy ya. Ini kode rekening subkegiatan. Terus selanjutnya bayan subkegiatan. Oke. Uraian belanja ya. Ini juga kode rekeningnya juga kita copy ke kartu kendali. Oke. Uraian belanjanya. Ya, SPD yang dimasukkan cukup SPD triwulan 1 angkanya. Sedangkan yang belum ada SPD tidak perlu dimasukkan meskipun sudah ada angka anggaran kasnya. Di SPD triwulan 1. Jadi selanjutnya tagihannya bisa kita masukkan di kolom realisasi ini. Di kolom realisasi sudah lengkap sampai di sisa SPD dan juga simpan. Jadi terpaksa kita harus manual. Nah ini di GU1 berapa yang diminta? Di sini tadi 4.500.000. Jadi di sini ya, sehingga ini masih ada sisa SPD ya. Sisa SPD sebesar 500.000. Ini yang angka-angka yang bisa kita belanjakan ya di triwulan 1. Ya, sementara ini ada silpa. Kalau supaya silpanya tidak minus, berarti kode rekening ini ya harus diisi dengan anggarannya. Ini kebetulan anggarannya adalah 15 juta. Oke, ini anggaran 1 tahun. Yang diminta baru yang ada SPD baru 5 juta, sedangkan
tagihan ada 4.500.000, sehingga nanti kontrol terhadap SPD di sini angka yang kita harus belanjakan di triwulan 1 masih ada 500.000, lalu silpanya masih ada 10.500.000. Jadi kita tidak membelanjakan melebihi SPD di triwulan 1 dan juga membelanjakan melebihi anggaran untuk 1 tahun anggaran. Jadi ini kontrolnya ya, yang dimaksudkan kontrol secara manual. Oke, itu untuk kartu kendali. Jadi untuk belanja walaupun kita tidak tersistem, tetapi kontrol manual ini paling tidak mewakili ya, mewakili kendali belanja daerah untuk 1 tahun anggaran. Terus yang berikut, tahap 2, kita akan memasukkan tagihan tadi berdasarkan kartu kendali dan tagihan ini di buku kas umum. Oke. Ya, untuk buku kas umum sendiri kita perlu memasukkan ya saldo ya. Kita harus memasukkan saldo dari uang persediaan pada perangkat daerah maupun yang dilimpahkan ke unit perangkat daerah. Kalau di perangkat daerah berarti sebesar angka UP. Kalau misalnya di unit perangkat daerah, misalnya puskesmas, bagian, kelurahan, rumah sakit, dan juga Blutspam, harus mengkonfirmasi berapa angka UP yang dilimpahkan ke unit perangkat daerah. Ya, tentu lebih kurang dari angka UP-nya, karena nanti dibagi dari bendahara pengeluaran. Oke, kebetulan di sini contohnya Badan Keuangan Daerah ya. Baik, untuk tagihan tadi terpaksa kita masukkan ya ke dalam ini ya. Mudah-mudahan bisa di copy ya. Coba dulu ya. Ini ditambahkan dengan pembayaran ya. Ribbon atau pita, printer, Printronix kepada UD Pamo Komputer. Oke. Oke, di uraian belanjanya. Lalu tagihan ada 4.500.000 isi di pengeluaran. Oke. Jadi di sini dibuat rumus ya. Jadi mutasi saldo itu sama dengan saldo sebelumnya ditambah penerimaan lalu dikurang dengan pengeluaran. Lalu nanti ditarik supaya angkanya mutasinya bergerak secara otomatis. Silakan dibuat. Bagi yang sudah menerima perangkat pembayaran offline ini, silakan. Baik, untuk keterangan penerima harus wajib kita bukukan di BKU juga. Karena ini pembayaran secara non tunai, secara cashless. Jadi ini nama banknya juga, dan juga nomor rekening penerima harus dicantumkan. Lalu yang berikut, kita perlu memperhatikan bahwa angka sebesar ini tentu ada angka pajaknya. Jadi kita bisa mulai melakukan perhitungan pajak. Saya kira ini tidak perlu dijelaskan, tapi bagi Bapak Ibu yang membutuhkan informasi tentang perhitungan pajak ya, saya kira bisa menghubungi kami baik di kolom komentar maupun bisa melalui telepon WA, bisa di Japri ya. Tentunya. Ya. Di sini PPN
ada 409.091. Di sini harus kita masukkan potongan pajaknya. Diisi di kolom penerimaan. Juga ada PPh 21, PPh 22, maaf, sebesar 61.364. Jadi perlu diinformasikan juga kepada kita semua bahwa pembayaran dilakukan bersamaan dengan pemungutan dan penyetoran pajak. Maka pada bukti yang sama kalau ini masih satu transaksi ya, ini masih 01. Ataupun tidak perlu dicantumkan untuk pemungutan pajak. Sedangkan untuk penyetoran baru kita masukkan bukti, nomor bukti penyetoran pajak. Ini sudah pasti 02 ya. Untuk penyetoran, karena pembayaran sekaligus dengan pajak-pajaknya ke kas negara ataupun pajak daerah ke kas daerah, maka kita wajib melakukan penyetoran pajaknya juga. Ini juga tanggal sama ya, karena di harian sama. Di sini ada penyetoran PPN. Ya, angka ini kita pindah ke pengeluaran. Ya. Jadi saldonya tetap mutasi ya. Ini posisi akhirnya. Jadi yang perlu dimasukkan dengan keterangan penerima cukup di pembayaran, uraian pembayaran ya. Sementara pajak tidak perlu karena sudah pasti ini ke kas negara. Oke, itu untuk buku kas umum. Nah, yang berikut kita ke buku pajak. Ya, tentunya di buku pajak memuat tentang pemungutan dan juga penyetoran pajak. Jadi, semua transaksi yang berhubungan dengan pajak bisa kita pindahkan ke buku pajak untuk memudahkan kontrol terhadap pemungutan dan penyetoran pajak. Ya, karena bendaharawan APBD, bendaharawan APBN dan juga bendaharawan dana desa adalah sebagai wajib pungut dan juga wajib setor sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oke. Yang berikut untuk uraian dan juga nilai sudah bisa kita masukkan. Ini untuk rumus ya, berlaku rumus. Untuk baris pertama, penerimaan dikurangi dengan pengeluaran. Oke. Untuk baris 2 dan seterusnya, saldo sebelumnya ditambah penerimaan dikurangi dengan pengeluaran. Oke.
Kita tarik saja supaya rumusnya terus diaktifkan secara otomatis ya sampai dengan transaksi ini berakhir. Ya, mudah-mudahan tim admin di SIPD cepat tanggap dan cepat memperbaiki sistem TBP-nya sehingga kedepannya kita tidak manual lagi. Paling tidak GU sudah dilakukan by system. Oke. Ya, untuk keterangan penerima dan seterusnya saya pikir ini tidak perlu dimasukkan karena sudah pasti ke kas negara ya. Sehingga buku pajaknya kita diperpendek seperti ini, dipersingkat. Jadi jelas ini buku pajak yang kita punya. Baik, untuk tahap ketiga sudah kita lewati. Yang berikut ya, ke tahap yang terakhir ada TBP SBP offline. Ini di sheet terakhir. Kita bisa masuk ke sini ya. Kita bisa melihat apa saja isinya di dalam ya. Ini perpaduan ya antara tanda bukti pembayaran pada sistem informasi sebelumnya SIMDA ya dengan TBP pada SIPD. Selanjutnya kita lihat pada baris yang paling atas di bawah nama lembaga ya dan juga logo ada nomor bukti. Oke, nomor bukti ini sumbernya dari buku kas umum. Oke. Ya. Di sini kita copy ya, pindahkan ke nomor bukti. Silahkan diisi dengan nomor bukti masing-masing, register masing-masing. Kalaupun nanti di SIPD bisa menggunakan TBP, berarti kita menyesuaikan dengan nomor bukti pada SIPD yang berlaku secara otomatis. Oke, next, tanggal. Ya sama, kita masih mengacu pada BKU ya. Ini tanggalnya. Selanjutnya kita lengkapi kode urusan organisasi, subunit organisasi, kalau memang ada. Ya, yang berikut kita akan memasukkan angka bruto dari tagihan tadi. Jadi kita ambil dari BKU juga ya. Angka bruto di sini 4.500.000. Ya. Di sini akan otomatis terbilangnya. Bagi Bapak Ibu yang terbilangnya belum muncul otomatis, silahkan membuat add-ins ya, setting add-ins di Microsoft Excel sehingga nanti angka terbilangnya otomatis. Juga boleh berkomentar ya di kolom komentar bagi yang ingin agar dijelaskan mengenai proses pembuatan add-ins secara otomatis pada Microsoft Excel supaya angka terbilangnya muncul secara otomatis. Silahkan beri tanggapan di kolom komentar. Oke, next kita ke kegiatan. Dari mana sumber kegiatan dan subkegiatan ini kita peroleh? Ya tentunya dari kartu kendali tadi. Oke, kegiatan kita masukkan ya. Di sini bisa diinput dengan nomor kode rekening kegiatan, mungkin yang paling akhir ya, 02, dan juga untuk subkegiatan nanti sebentar dimasukkan angka 01. Ini tadi 02, ini tadi 01. Silakan. Untuk kode rekening belanja ini kita dapat kita peroleh dari kartu kendali tadi 521100029.
uraian kode rekening, silakan dimasukkan. Belanja alat atau bahan untuk kegiatan kantor, bahan komputer. Ya. Untuk keperluan, kita menggunakan referensi pada buku kas umum. Di sini. Pembayaran ribon atau pita dan seterusnya kita pindahkan ke TBP offline. Oke. Ya. Keperluan sudah kita masukkan. Yang berikut ya, ke baris berikutnya kita lihat dari rekening giro nomor sekian-sekian ini diisi dengan rekening giro perangkat daerah ataupun rekening giro unit perangkat daerah. Silahkan diisi. Lalu yang di sebelah kanannya ada nama bank, silahkan kita isi, tentunya Bank NTT. Ya. Selanjutnya keterangan penerima. Ini kita isi sesuai dengan keterangan penerima pada BKU ya. Dan juga jangan lupa kita wajib memasukkan NPWP-nya. Oke. Next kita pindah ke kolom sebelah kanan, ada informasi potongan pajak. Oke. PPN ini masih referensi yang sama di buku kas umum ataupun di buku pajak. Ini angka PPN-nya. Di sini kita isi dengan PPh pasal 22 untuk pengadaan barang dan jasa. Untuk pengadaan barang ya tentunya. Nilainya ini ya. Silakan dipindahkan. Ya, nanti ini di sini akan muncul total potongannya. Dan di sini ada jumlah pembayaran neto. Ya, jumlah pembayaran neto ini nanti yang akan masuk ke rekening pihak ketiga. Oke, atau pihak penyedia tadi. Di sini ada angka terbilang ya juga secara otomatis. Dan di baris di bawahnya ada pengesahan. Di sini PA atau KPA akan melakukan pengesahan ya setelah di print out ya. Bendahara pengeluaran ataupun bendahara pengeluaran pembantu melakukan pengesahan. Dan yang paling kiri kalau misalnya barang ini diserahkan kepada orang atau aparatur yang dipercayakan sebagai penyimpan barang, nanti dilakukan penandatangannya di sini. Oke. Ya, yang paling bawah ada 3 baris disiapkan ini untuk pengesahan. Jadi ini sebagai pengingat ya, reminder untuk kapan kita melakukan transaksi. Ini diparaf oleh bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu, dan juga tanggal input TBP nanti kalau misalnya di SIPD sudah bisa kita gunakan untuk menginput TBP, silakan nanti ini diisi ya tanggal. Ini dibuat oleh PPK, terus tanggal SPJ-nya nanti semuanya ditulis dalam satu bukti ini. Bukti ini akan kita simpan dengan baik, kita akan arsipkan ya. Sementara keterangan-keterangan lain yang belum ada di sini silahkan dilengkapi sendiri. Ini kalau misalnya kita melakukan preview ya, print out, akan jadinya ya seperti ini ya. Ini tanda bukti pembayaran secara offline. Ada satu hal yang tidak boleh kita lewatkan, yakni membuat elektronik billing ya terhadap pemotongan pajak. Ini billing sebanyak 2 kali, billing PPN, PPh semuanya atas nama pihak ketiga ya, atau menggunakan NPWP pihak ketiga. Baik, setelah TBP ini dibuat, selanjutnya akan diikuti dengan proses pembuatan transaksinya.
menggunakan CMS, di mana untuk referensi mengenai penggunaan CMS sudah di-upload pada channel ini juga ya, di mana kita menggunakan SBP pada sistem informasi sebelumnya, yaitu menggunakan Sinta. Saya pikir cara kerjanya juga sama. Namun Bapak Ibu yang belum paham, belum mengerti mengenai CMS juga bisa sampaikan di kolom komentar ataupun melalui media komunikasi, WA Group Perbendaharaan Satgas Non Tunai, juga bisa mengutarakan kebutuhan-kebutuhan yang harus kami penuhi ya, terutama mengenai referensi. Silahkan. Jadi ini era keterbukaan, silahkan sampaikan semua informasinya. Ya, sebelum tutup, perlu saya sampaikan juga bahwa di kolom deskripsi nanti akan kami siapkan link juga memuat proses bisnis ya, dari pembuatan transaksi secara atau menggunakan TBP offline ini. Jadi saran masukan sangat kami butuhkan untuk proses penatausahaan keuangan daerah yang lebih baik. Jadi untuk informasi selanjutnya entah apa yang harus kita lakukan ya, sambil menunggu TBP ini bisa kita gunakan, itu nanti akan diberitahukan lebih lanjut. Karena sama sekali di SIPD kita belum bisa menggunakan tanda bukti pembayaran yang ada. Jadi komunikasi kepada tim admin tetap kita lakukan. Semoga segera ditanggapi dan ditindaklanjuti, sehingga kita tidak berlarut-larut ya digantung. Belum lagi nanti uang UP kita nanti juga akan habis, butuh pertanggungjawaban ya, yang akan diikuti dengan ganti uang persediaan. Jadi untuk sementara langkah ini dulu yang kita tempuh. Baik, saya kira untuk informasi seputar TBP offline ataupun TBP manual, saya kira cukup sampai di sini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Tetap kompak, tetap semangat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati.